Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, saya Arsman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, data dari Departemen Perhubungan menunjukkan penurunan arus mudik yang sangat besar nih, sampai 24%. Jumlah itu kalau dilihat dari populasi, sudah separuh dari penduduk Indonesia yang tidak bisa mudik. Data ini sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan karena sudah bisa diprediksi jauh-jauh hari. Ini kita melihat adanya pemburukan ekonomi, banyaknya pabrik-pabrik tutup, dan terjadinya PHK besar-besaran, dan multiplier efek dari penghematan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Ya, selalu ada paradoks di dalam setiap mimpi yang berlebih-lebihan itu. Begitu kita terbangun dari mimpi, kita dapat fakta yang terbalik. Itu namanya paradoks. 10 tahun Presiden Jokowi bermimpi besar, lalu dia wujudkan itu dalam bentuk infrastruktur, jalan tol bertambah tuh. Tiba-tiba hari ini separuh dari penduduk yang harusnya mudik tidak mampu mudik. Jadi buat apa jalan tol yang dulu dibangga-banggakan nanti supaya mempermudah mudik? Ya mudik itu perlu uang, mudik itu perlu bayar tol, mudik itu perlu BBM, mudik itu perlu bawa oleh-oleh, mudik itu macam-macam alasan orang mudik. Tetapi fakta hari ini menunjukkan bahwa yang disediakan oleh Jokowi bukan daya beli, bukan kemampuan untuk membayar tol, tetapi kesulitan ekonomi. Itu yang menerangkan kenapa statistik hari ini menunjukkan bahwa separuh dari penduduk Indonesia gagal mudik karena tidak mampu bawa oleh-oleh, karena tidak punya ongkos mudik, karena ekonomi turun. Jadi bayangkan 10 tahun lalu bebannya diandalkan dengan mempercepat infrastruktur dan akhirnya memperlambat putaran uang tuh. Uang yang harusnya dikonsumsi, ditabung, uang yang seharusnya menjadi alasan supaya penduduk Indonesia itu bisa lakukan sesuatu yang rutin sebagai tradisi kebudayaan, tradisi keagamaan, sekarang tidak bisa diwujudkan. Jadi 10 tahun Jokowi itu hasilnya adalah orang gagal mudik karena tidak punya uang. Artinya selama 10 tahun Pak Jokowi itu semua perencanaan itu tidak dirancang untuk menghasilkan daya beli, tidak dirancang untuk menambah kelas menengah. Dan kelas menengah yang sekarang sebetulnya harus mudik pun tidak berhasil mengumpulkan oleh-oleh untuk bawa pulang. Tetapi mereka harus pulang karena panggilan budaya, panggilan batin, panggilan tradisi. Jadi kita bayangkan psikologi dari para pemudik itu di tengah jalan mulai gelisah. Sekarang jam 2, nanti 5 jam lagi tiba. Apa yang mesti diterangkan? Bagaimana kalau tetangga tanya mana oleh-oleh itu? Jadi psikologi kita itu terganggu justru karena perencanaan selama 10 tahun ini berantakan. Mengandalkan pembangunan infrastruktur, sementara sektor-sektor kemanusiaan, sektor-sektor keadilan, sektor-sektor yang bisa memberi pride pada manusia itu pekerjaan tidak dihasilkan. Jadi buat apa ada 10 tahun infrastruktur dibuat kalau pekerjaan akhirnya hilang hari-hari ini tuh. Dan itu yang kita sebut sebagai paradoks dari Mulyono, dan tentu masih banyak lagi paradoks, tapi buat momentum Hari Raya Idul Fitri ini betul-betul menyakitkan. Ingin bersilaturahmi, ingin memungkinkan persahabatan di daerah itu berlanjut, ingin membahagiakan orang tua, ingin sedikit membawa oleh-oleh buat tetangga, keponakan, segala macam saudara, itu akhirnya gagal. Jadi ini mudik yang paling gelap sebetulnya. Fenomena mudik ini kan bukan hanya peristiwa agama dan kebudayaan, tapi juga peristiwa ekonomi. Karena biasanya para pemudik itu kan membawa cerita sukses dengan membawa oleh-oleh dan uang yang memungkinkan perputaran ekonomi di kampung halaman itu jadi lebih kencang gitu ya. Nah, kali ini selain yang mudik jumlahnya berkurang, tapi yang mudik juga banyak yang tidak bisa membawa oleh-oleh. Tentu fenomena mudik juga bukan sekedar fenomena kebudayaan, di mana seseorang atau keluarga yang merantau itu membawa kebahagiaan ke kampung mereka, lalu menceritakan sukses mereka tuh. Lalu ada tetangga atau saudara yang ingin meniru suksesnya, dan biasanya
setelah mudik pulang ke Jakarta, pulang ke kota-kota besar, itu ada yang ikut untuk cari kerja tuh, karena kegembiraan dan kebanggaan bahwa nanti sampai di Jakarta, Surabaya, kota-kota besar itu akan ada pekerjaan. Sekarang itu tidak mungkin lagi tuh, karena si pemudik tidak bisa menceritakan suksesnya. Si pemudik akan bercerita bahwa iya, saya mudik sekaligus tidak ingin balik lagi karena tidak ada pekerjaan lagi. PHK, industri manufaktur di Pulau Jawa itu 50% tutup karena kesulitan produksi, kesulitan hukum, kesulitan kepastian arah pertumbuhan ekonomi. Dan mereka yang di PHK itu pulang dengan rasa batin yang terganggu itu. Mereka tahu bahwa mereka diandalkan oleh keluarga untuk cari devisa, bahkan yang dari luar negeri mungkin akhirnya harus mengambil alih kebutuhan devisa Indonesia, kendati mereka dianggap sebagai tidak patrioti karena tagline kabur aja dulu, tapi mereka menyumbang 300 triliun per tahun remittance ke Indonesia kan. Tetapi bagi mereka yang ada di kota-kota besar, mereka pulang tanpa membawa remitansi, tanpa membawa oleh-oleh, tanpa membawa uang cash tuh. Jadi kita ada di dalam satu kepapaan batin itu, dan itu akibat dari 10 tahun Presiden Jokowi memerintah. Nah, ini yang mungkin bisa jadi patokan mengapa orang menginginkan supaya Presiden Jokowi itu diperiksa tuh, bahwa selama Presiden Jokowi itu kesejahteraan tidak tumbuh, justru korupsi yang bertumbuh. Maka masuk akal orang untuk meminta supaya ada pengadilan pada Jokowi, karena dia harus bertanggung jawab. Kendati secara politik dia sudah selesai, tetapi moral yang ditinggalkan oleh Jokowi itu yang kita alami hari ini kan. Dan tidak mungkin mengatakan ya karena dia udah lengser ya udah input oke, nggak perlu lengser, nggak ada soal itu. Tetapi ada hal-hal yang bagi publik itu belum selesai, soal kejujuran di dalam membuat kebijakan, soal money laundering, soal nepotisme yang ada di sekitar keluarga Jokowi, soal ijazah palsu. Jadi semua itu yang akan diingat orang ketika orang pulang mudik, lalu timbul semacam ide untuk mempersoalkan keadaan ini. WA Group akan dipenuhi lagi oleh berita-berita tentang ijazah palsu, berita-berita tentang manipulasi pemilu. Jadi semua itu ada di ingatan publik justru ketika kita ada di jalan raya dan mulai merenung mengapa seseorang mungkin berpikir, mengapa sih ada jalan raya menuju kampung tapi nggak bawa oleh-oleh, siapa yang bersalah? Nah itu yang kita sebut sebagai perenungan politik, perenungan ekonomi, perenungan sosial ketika kita mengalami kepapaan, dan kita mesti terangkan siapa penyebab kepapaan itu. Memang kalau kita amati pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan bahkan kementerian dan lembaga itu banyak yang menyediakan kendaraan untuk membantu mereka-mereka ini harus mudik ya, pulang mudik gratis gitu. Tapi kan tetap saja ini jadi ironi kalau mereka bisa pulang tapi nggak bisa bawa apa-apa. Tahu mereka pulang kampung dan tidak kembali lagi ke kota karena sudah kehilangan pekerjaan. Mereka yang pulang kampung dan harus, bahkan pemerintah DKI membujuk untuk atau memberi banyak insentif, termasuk servis motor mereka yang pakai kendaraan roda 2 gratis, angkutan, iya betul itu digratiskan atau dilayani oleh pemerintahan DKI sebagai tanggung jawab sosial. Tetapi kebutuhan selama mudik itu kan tidak mungkin dibekali oleh atau dibekalkan melalui APBD kan. Jadi mereka yang mudik tentu tahu bahwa mungkin 7 hari harus keluarin uang di daerah, tapi nggak ada yang dibawa pulang ke daerah, tuh udah habis bayar kontrakan di Jakarta, habis bayar listrik segala macam. Dan pada akhirnya dia jadi beban juga di daerah kan. Itu artinya, dan daerah tidak dapat fresh money, tidak ada kegiatan ekonomi real di daerah karena uang tidak masuk ke daerah. Jadi selalu ada kompleksitas itu. Kesalahan kebijakan itu bukan sekedar berakibat pada sistem ekspor impor kita atau makroekonomi kita, tetapi pada batin manusia yang di kampung yang biasanya bisa bergembira, biasanya bisa neraktir, sekarang nggak bisa tuh. Dan impact dari penghematan efisiensi yang dilakukan Presiden
Prabowo juga tidak menghitung soal ini, sehingga seandainya penghematan itu dihitung secara lebih antropologis, mungkin tidak ada penghematan yang berlebihan sehingga aktivitas pemerintah di daerah dan pusat itu masih bisa menimbulkan multiplier effect bagi ekonomi daerah. Tapi ketika terjadi penghematan, restriksi anggaran itu, dengan kata lain negara tidak spend uangnya itu, maka tidak ada perputaran uang di daerah kan. Kan itu semuanya konsekuensi yang bisa dihitung di dalam modeling ekonomi itu. Nah, kita mungkin mengandalkan semacam kemakrifatan lokal bahwa saling membantu di daerah, tapi itu tidak mungkin berlangsung lama tuh, karena tetap manusia itu di harkatnya itu ada kalau dia bekerja. Kalau dia nganggur, dia kehilangan harga diri sebetulnya, karena kerja itu adalah bagian eksistensial, identitas primer dari manusia adalah punya pekerjaan. Di situ dignitasnya atau martabatnya itu diperlihatkan. Selain memburuknya perekonomian, harus diakui bahwa menurunnya jumlah pemudik dan uang yang berputar di daerah ini juga dipengaruhi, ya saya sebut tadi, oleh program penghematan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Karena ini banyak sekali daerah-daerah dan juga ekonomi kita itu sebagian besar itu kan ya dipicu atau didorong oleh APBN dan kemudian uang transfer dari pusat ke daerah yang masuk ke APBD. Dan ini juga perputaran ekonomi ini karena kebanyakan kalau di daerah terutama itu karena ASN. Tapi kalau ASN sekarang juga ini uang penghasilannya menurun karena adanya efisiensi dan banyak lain-lain yang jadi berpengaruh karena adanya efisiensi itu. Ini ya harusnya dikalkulasi ulang karena kalau dampaknya seperti ini gitu soal penghematan itu. Kita balik pada apa sebetulnya inti dari rancangan ekonomi itu. Kan dasar setiap pemerintah merancang ekonomi untuk memakmurkan rakyat, untuk memastikan keadilan. Jadi selama 10 tahun itu tidak terjadi tuh. Dan Presiden Prabowo hari ini berupaya untuk membalikkan itu. Tetapi psikologi publik masih menganggap bahwa di balik desain-desain besar Pak Prabowo soal yang sifatnya sosialistis atau populis itu, makan siang, koperasi, apalagi semua hal yang memungkinkan rakyat bertumbuh, punya daya tahan pangan, itu akhirnya tidak memperoleh dukungan sosial atau dukungan psikologi dari publik, karena menganggap bahwa di belakang Pak Prabowo masih ada bayang-bayang Jokowi. Nah, itu saya kira yang harus kita periksa, atau bukan kita periksa, kita usulkan untuk diperiksa alam pikiran publik ini. Penerimaan pada Prabowo tetapi lama-lama orang merasa bahwa penerimaan pada Prabowo tidak harus dengan sendirinya penerimaan pada Jokowi juga kan. Sementara Pak Prabowo tetap memuji-muji Jokowi itu. Tentu kita mengerti bahwa Prabowo seorang yang punya semacam manner untuk menghormati atasannya atau menghormati presiden sebelumnya. Betul, itu sesuatu yang melekat pada watak atau pada karakter seorang perwira seperti Prabowo. Tetapi publik punya cara berpikir lain, bahwa selama pride itu tidak dipakai untuk membereskan keadaan, maka orang akan tetap lihat bahwa Pak Prabowo itu tetap tidak bisa lepas secara politik dari pengaruh Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan, bahwa ada pride personal, bahwa secara kultural kita menghormati seseorang yang pernah menjadi atasan kita. Tetapi dalam politik, keadilan itu dan kejujuran itu melampaui relasi-relasi psikologi personal itu kan. Secara individual tentu Prabowo merasa terbantu oleh Jokowi ketika memenangkan pemilu, tetapi selalu ada prinsip, ada jarak antara election dan decision. Kan tidak mungkin hanya karena kemenangan itu dibantu Presiden Jokowi maka hal-hal yang menyangkut kebijakan negara atau potensi orang menuntut kebersihan kebijakan supaya bebas dari KKN, nepotisme segala macam itu juga diabaikan. Tetap nepotisme itu dilihat sebagai unsur utama dari kegagalan kita hari-hari ini. Nepotisme Presiden Jokowi tentang anaknya, tentang lingkungannya. Jadi sekali lagi bagian-bagian ini kita hanya ingin ucapkan sebagai variabel-variabel untuk dianalisis supaya kita mengerti mengapa
trust pada Presiden Prabowo itu berkurang atau bahkan menurun atau bahkan makin lama makin hilang karena kegigihan rakyat untuk menuntut semacam jarak antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi itu tidak seolah-olah diabaikan oleh Presiden Prabowo. Tapi kita tunggu apa sebetulnya yang sedang dipikirkan secara taktis maupun strategis oleh Presiden Prabowo supaya legitimasinya itu tidak hancur hanya karena dia atau Presiden Prabowo terlalu mengeluh-elukan Presiden Jokowi, Presiden sebelumnya. Dan ini bukan soal personal, ini adalah soal ketertiban bernegara dan etika politik. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.